Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Andi Wahyudi, NPM 22411201, kelas manajemen 22C. Di sini saya akan membahas tentang pengertian risiko reputasi. Manajemen risiko reputasi adalah proses identifikasi, analisis dan mitigasi risiko yang dapat mempengaruhi reputasi organisasi. Berikut adalah materi dasar yang mengenai manajemen risiko reputasi. 1. Pengertian risiko reputasi. Risiko reputasi adalah potensi kerugian yang dihadapi oleh suatu organisasi akibat pilihan negatif dan berbagai pemangku kepentingan atau stakeholders seperti pelanggan, karyawan, investor, media, dan masyarakat umum. Penilaian negatif ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk skandal, kegagalan produk, krisis keuangan, dan perilaku tidak etis. 2. Pentingnya manajemen risiko reputasi. Yang pertama, kepercayaan pelanggan. Reputasi yang baik membangun kepercayaan pelanggan, yang penting untuk mempertahankan dan mengembangkan basic pelanggan. 2. Nilai saham. Reputasi yang positif berkontribusi terhadap peningkatan nilai saham perusahaan. Yang 3. Daya tarik talent. Reputasi yang baik membantu menarik dan mempertahankan karyawan berbakat. 4. Hubungan dan pemangku kepentingan. Mempertahankan hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan, termasuk pemasok, mitra bisnis, dan regulator. Selanjutnya ada proses manajemen risiko reputasi. A. Identifikasi risiko. Langkah pertama adalah mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi reputasi organisasi. Sumber risiko reputasi dapat meliputi: yang pertama, perilaku karyawan. Tidak ada perilaku yang tidak etis. Kedua, kegagalan produk yang cacat atau berbahaya. Yang ketiga, keputusan manajemen, keputusan bisnis yang kontroversial. Yang keempat, kejadian eksternal, bencana alam, serangan siber. B. Analisis risiko. Setelah risiko diidentifikasi, langkah berikut adalah menganalisis dampak dan kemungkinan terjadi risiko tersebut. Ini dapat dilakukan dengan cara: yang pertama, penilaian kualitatif, menggunakan metode seperti analisis SWOT. Yang kedua, penilaian kuantitatif, menggunakan data statistik dan model prediktif untuk mengukur potensi kerugian. C. Mitigasi risiko. Strategi mitigasi risiko bertujuan untuk mengurangi dampak atau kemungkinan terjadi risiko. Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi: yang pertama, komunikasi transparan, mengelola komunikasi dengan pemangku kepentingan secara transparan dan jujur. Yang kedua, peningkatan kualitas, memastikan produk dan layanan memenuhi standar kualitas yang tinggi. Yang ketiga, pelatihan karyawan, memberikan pelatihan etika dan kepatuhan kepada karyawan. Yang keempat, perencanaan krisis, menyusun rencana tanggap darurat dan menghadapi krisis. D. Pemantauan dan evaluasi. Proses manajemen risiko reputasi harus dipantau dan dievaluasi untuk memastikan efektivitas strategi yang diterapkan. Pemantauan meliputi: yang pertama, media mentoring atau mengawasi media sosial, berita, dan ulasan pelanggan. Yang kedua, survei kepuasan pelanggan, melakukan survei untuk mengukur kepuasan dan persepsi pelanggan. Yang ketiga, audit internal, melakukan audit untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur. 4. Studi kasus. Contoh kasus positif: Johnson & Johnson dalam kasus Tylenol pada tahun 1982. Perusahaan menunjukkan tanggapan cepat transparan dalam menarik produk terkontaminasi yang memperkuat reputasi perusahaan. Contoh negatif: Volkswagen skandal emisi pada tahun 2015, di mana perusahaan ditemukan
memanipulasi tes emisi. Kerusakan reputasi menyebabkan kerugian finansial yang besar. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.